yang akan kamu ceritakan ke anak cucumu, ke siswamu, bahkan nanti ke mahasiswamu. Karena hidup yang terlalu mulus itu tidak baik. Jadi harus ada. Setiap mahasiswa semester akhir itu pasti ujiannya ya banyak sertifikat skripsi. Kalau malas, gampang mutungan bahasanya, susah selesai. Maka punya problem masing-masing. Saya dulu bimbingan tesis itu luar biasa. Ketika membimbingnya harus ditinggal, pembimbingnya ke luar negeri berhari-hari, bahkan ada hampir 1 bulan baru pulang. Hubungi lagi, mau bimbingan Pak, silakan temui saya di kampus ini jam sekian. Maka sebelum jam itu Pak Anda harus segera datang ke kampus itu, kampus lain ya. Saya duduk di lobi, saya tunggu, setelah berapa menit beliau hadir. Biasa salaman, apa yang beliau sampaikan? Tunggu saya keluar dulu, saya masuk kelas. Ya saya tunggu sampai berapa jam. Kadang saya harus kemudian nunggu di samping mobilnya, mobil beliau. Sekarang kan enak di sini. Datang aja ke kantor Pak cari ini ada dosen. Ini kesempatan baik. Saya dulu sampai harus nungguin di mobilnya. Saya hafal mobilnya, bahkan platnya itu hafal. Maka saya tunggu. Kalau di samping mobil yang mesti ketemunya, beliau pas mau kemana atau pas mau pulang ketemu. Ya, tapi alhamdulillah sesibuk apapun ya, sesusah apapun dalam skripsi itu dulu saya ketika nelpon orang tua saya, emak saya selalu minta doa supaya tesis saya ini dipermudah. Hanya itu. Tapi kemudian saya juga berjuang untuk saya kelas. Akhirnya benar setelah dikombang-ambingkan dengan banyak permasalahan. Ketika saya harus bimbingan, datang ke rumah beliau di tengah kehujanan, basah kuyup, bajunya mantel. Saya kembali lagi ke kampus mundar-mandir dengan baju basah, saya tidak malu. Sampai akhirnya baju itu kering sendiri. Terus ketika ujian, mundar-mandir sana sini, saya harus nunggu berhari-hari kok tidak dapat pengujian. Akhirnya saya minta izin terhadap pegawai TU lah gitu. Saya pengen cari pembimbing sendiri. Diizinkan, saya nyari dosen, saya telepon ini, saya telepon, saya klopkan waktunya bisa. Akhirnya ya bisa ujian. Saya dari tesis itu 2 bulan. Jadi saya berjanji dengan diri saya sendiri, jika setelah sholat isya maka saya masuk kamar, saya nutup buku, saya bikin kopi, saya nggak ngurusi HP, saya nggak akan keluar dari kamar sebelum saya target ini selesai. Biarkan teman saya kesana kesini nongkrong ke kafe, main game, guyon, biarkan. Saya punya prinsip sendiri. Alhamdulillah 2 bulan dari awal sampai akhir itu saya selesai. Kemudian saya ketemu pembimbing saya, bahkan saya juga dipermudah dipinjamin buku yang masih segel. Ini kamu saya pinjamin buku buat referensi. Kalau sudah selesai kembalikan. Ikhlas saya bilang. Akhirnya beliau dipermudah. Tesis itu saya garap dari awal sampai akhir. Saya revisi itu hanya sekali, revisi kontennya saja. Setelah itu langsung di ACC. Plongnya di situ udah di ACC mau ujian, ya Allah luar biasa. Saya bisa daftar ujian dan saya nggak harus bayar lagi semester berikutnya. Ujian itu bulan puasa. Ya, bulan puasa. Saya ujian. Dan alhamdulillah ketika diuji ya sebisa mungkin
ya, saya jawab meskipun banyak kekurangan, karena wajar setiap namanya ujian itu pasti nanti ada evaluasi. Setiap skripsi proposal yang diujikan mesti ada revisi. Maka jangan terus patah semangat, jangan malas. Harus semangat, punya target. Agustus saya harus wisuda. 3 bulan, 4 bulan saya harus selesai munaqashah. Ya. Munaqashah selesai, dikeluarkan surat, itu tandanya sudah selesai. Wisuda itu hanya pesta. Maka jangan, ini maaf ya, jangan ijazah dulu, tapi ijazah dulu baru ijazah. Tuh, ini sudah ada nikah ya? Sudah. Siapa? Luar biasa. Sudah nikah, sudah punya anak mas. Lahiran tahun berapa jenengan? 92. Semangat. Sudah punya keluarga. Kamu yang belum nikah ini belum ada tanggungan loh kamu itu. Belum memikirkan harus beli pampers, beli susu, beli beras, minyak goreng, apalagi banyak. Kebutuhanmu paling hanya paket. Ya. Yang laki-laki aku paling cuci muka lah mas ya. Paketan. Saya rokok yang rokok. Itu. Jadi yang semester awal semangat seperti awal kamu masuk ditantang. Yang semester tengah juga semangat. Ingat awal-awal dulu kamu masuk ke sini. Semangatnya seperti apa? Yang semester akhir juga gitu. Jangan semester akhir malah kemudian malas. Ya. Maka sengaja ini saya kumpulkan ini karena memang Pak Andar sebagai kapol di PAI tapi hanya ngajar di PAI prodi semester 1. Anak-anak PAI harus semangat ya, tampilkan kalau dimanapun kamu itu bisa. Apa-apa bisa apa-apa. Itu anak PAI itu. Jangan takut salah, jangan itu. Makanya kita prosesnya adalah belajar. Dari belajar, evaluasi terus itu akan menjadi baik. Itu ya. Demikian, terima kasih. Nanti setelah ini silakan masuk ke kelas masing-masing ya. Kalau ada yang perlu dibahas nanti bisa ketua dengan para seniornya lah gitu. Itu ya, paham ya? Siap. Terima kasih, saya ucapkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun tidak semuanya, tapi ini sudah mewakili. Itu ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.